adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Minggu ini bersama Inang Erna Limbong akan memimpin doa dan pujian untuk ibadah sekolah minggu kita. Topik kita di minggu ini adalah Pasiding ma hamongkuson, yang artinya jauhilah ketamakan. Sebelum kita memulai ibadah, Inang mengajak kita semua untuk bersaat teduh. Kita mulai. Selesai. Adik-adik, Inang mengajak kita semua untuk menyanyi dulu, ya. Sebelum kita masuk dalam doa pembuka kita menyanyi bersama dulu yang judulnya Tuhan Yesus Baik. Nah, siapa yang sudah merasakan kebaikan Tuhan? Semua kan? Kita semua tiap saat merasakan kebaikan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita setiap hari. Ayo siap-siap yuk, kita nyanyi bersama ya. Nah, ayo kita nyanyi. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, aku melihat kasih-Mu yang pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Yesus baik, sungguh sangat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yo, nyanyi lagi. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, takkan melihat kasih-Mu selamanya berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ya, Tuhan
Tuhan Yesus baik. Oke, adik-adik, sekarang kita masuk dalam doa pembuka. Ya, Inang mengundang adik-adik untuk lipat tangan, tutup mata, dan mari kita berdoa. Ya, terima kasih Tuhan atas berkat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami semua. Di pagi ini kami akan memulai ibadah sekolah minggu gabungan. Berkati ibadah kami Tuhan, dari permulaan sampai akhir mau jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan konsentrasi, ketenangan kepada kami semua, supaya kami dapat mengikuti ibadah dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Inang mau mengajak kita untuk nyanyi lagi satu lagu, ya, satu lagu, dan kita cari lagu yang gembira, ya. Oke, kita menyanyi lagu Yesus Pokok. Oke. Ya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Ayo, mana gerakannya? Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. 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 Ayo, adik-adik, sekarang kita mau doa syafaat, ya. Doa syafaat. Inang mengajak kita semua untuk lipat tangan, tutup mata, dan kita akan berdoa syafaat. Ayo, mana tutup matanya, lipat tangannya mana? Ayo, mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat Tuhan yang telah kami terima setiap hari. Hari ini Tuhan, kami sangat bersuka cita dapat beribadah sekolah minggu bersama adik-adik kami di rumah secara online. Berikan kesehatan, berkat rezeki yang melimpah kepada kami semua, supaya kami dapat melalui situasi pandemi COVID-19 ini dengan hati yang tenang, karena kami percaya kami mempunyai Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat Tuhan, sehingga adik-adik kami semua dapat menyelesaikan ujian kenaikan kelas dan lulus sekolah dengan hasil yang baik. Berikan yang terbaik untuk adik-adik kami Tuhan, karena kami percaya masa depan yang cemerlang sudah Tuhan siapkan buat mereka semua. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pelayanan kami, guru sekolah minggu, pendeta, para halado, dimanapun kami berada dalam segala aktivitas kami, dimanapun kami berada, supaya kami dapat melakukannya dengan penuh sukacita dan menjadi berkat bagi sesama kami. Kami tidak lupa mendoakan bangsa dan negara kami, Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Panglima TNI, Kapolri. Berkati mereka dengan segala tugas dan tanggung jawab mereka yang mereka lakukan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Akhirnya ampunilah segala dosa dan salah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayo adik-adik, kita nyanyi yuk, baca kitab suci. Oke. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ayo adik-adik, nyanyi lagi yuk. Ya. Kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tumbuh.
Kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan bagi kita di dalam ibadah sekolah minggu diambil dari Kejadian 2 ayat 1 sampai ke ayat yang ke-11. Kejadian 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Bapak Pendeta akan membacakannya kepada kita. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya, ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawilah, tempat emas ada. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu untuk anak-anak kami dimanapun kalian berada. Topik minggu atau judul khotbah ini adalah tentang jauhilah ketamakan. Jauhilah ketamakan. Tetapi sebelum Amang Pendeta menjelaskannya kepada kita, Amang mau bertanya dulu, karena khotbah ini adalah tentang penciptaan Allah. Siapa di antara anak-anak kami mungkin sangat senang kepada sayur-sayuran dan buah-buahan? Iya, tentu. Setiap orang, bahkan kalian pun harus senang memakan sayur-sayuran dan buah-buahan. Karena apa? Karena sayur-sayuran itu dapat meningkatkan daya tahan tubuh kita. Karena buah-buahan itu mengandung vitamin untuk mencegah tubuh kita dari segala penyakit. Setiap orang ingin badannya itu sehat. Demikian halnya juga Tuhan Allah sebagai pencipta kita menginginkan manusia itu memiliki tubuh yang sehat, tidak ada penyakit. Oleh karena itu,
Tuhan menciptakan seluruh alam semesta ini supaya manusia dapat menikmatinya dan supaya manusia dapat sehat dan tubuhnya juga dapat sehat. Kalau kita perhatikan, untuk menjadi sehat tentu kita harus memakan makanan yang bergizi. Terlebih juga kita juga harus membagi waktu kita dengan istirahat yang cukup. Kalau kita perhatikan di dalam khotbah ini, Allah juga berhenti ketika Dia menciptakan alam semesta ini. Tetapi bukan hanya sampai di situ saja. Ketika Allah berhenti, Dia menguduskan hari ke-7, hari perhentiannya itu. Dan itu dituliskan di dalam hukum Taurat Tuhan atau titah Tuhan. Hukum Taurat keberapa adik-adik? Tentang ingat dan kuduskanlah hari Tuhan itu? Ya, jawabannya adalah hukum Taurat atau titah keempat. Dikatakan di dalam titah keempat itu adalah jangan melakukan pekerjaan di hari Sabat. Siapapun tidak boleh bekerja. Baik itu juga hewan tidak boleh dipekerjakan pada hari Sabat atau disebut pada hari Minggu itu. Coba dulu kalian perhatikan lingkungan yang ada di sekitar kita. Atau juga kalian melihat dari televisi atau juga dari internet, dari YouTube. Sudah banyak alam di sekitar kita ini rusak. Kerusakan alam ini adalah karena ketamakan manusia itu. Manusialah yang merusak alam semesta ini. Perhatikan juga sungai-sungai yang kotor, bahkan sungai itu berwarna hitam. Itu adalah hasil ketamakan manusia, ulah manusia itu sendiri. Air yang kotor di sungai adalah hasil limbah yang dibuang dengan sembarangan. Begitu juga hutan-hutan ditebang. Dan itulah yang membuat erosi atau pengikisan tanah. Bahkan jika hutan-hutan ini ditebang, maka terjadilah banjir. Karena apa? Karena tidak ada lagi yang dapat menahan air itu. Dan juga kalau kita perhatikan ada juga beberapa orang yang menembaki burung-burung di udara. Ada juga yang menyakiti makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Perhatikan, bahkan ada juga orang-orang yang mengumpulkan ular. Dia bunuh itu semua ular untuk mengambil kulit ular itu supaya dipakai untuk barang-barang pakaian seperti tali pinggang dan sepatu. Akibatnya apa? Akibatnya akan banyaklah tikus-tikus. Dan tikus-tikus inilah yang memakan padi. Padinya jadi habis. Tikusnya tidak bisa lagi dimakan oleh ular. Jadi semua makhluk hidup haruslah kita jaga dan lestarikan. Dan itulah yang dikatakan firman Tuhan bagi kita sebagai manusia ciptaan Allah. Kita disuruh untuk melestarikan alam ciptaan Tuhan ini. Sekarang kalau kita perhatikan bagaimana sikap kita untuk melestarikan alam ini. Bisa juga sikap kita itu kita tunjukkan dengan menanam pohon. Apakah adik-adik pernah membantu orang tua contohnya dengan menyirami bunga? Bagus. Kalau ada di antara adik-adik kami, anak-anak kami yang membantu orang tuanya menyiram bunga.
itu adalah usaha di dalam pelestarian alam ciptaan Tuhan. Yang perlu kita ingat adalah bahwa kita ini sama-sama ciptaan Tuhan. Kita itu sama dengan tumbuh-tumbuhan. Kita itu juga sama dengan hewan lainnya. Oleh karena itu jangan ada yang menyakiti ciptaan Tuhan itu. Jangan ada yang mau memukul atau menyiksa kucing contohnya. Melempari anjing contohnya sampai anjing itu ketakutan. Apalagi kalau ada di antara kita yang membuang sampah dengan sembarangan, membuang sampah bahkan di air atau selokan. Itu tindakan yang tidak terpuji. Tuhan tidak mau anak-anak yang seperti itu yang mau merusak alam semesta ini. Apa yang difirmankan oleh firman Tuhan bagi kita saat ini? Dikatakan bahwa Tuhan menciptakan sungai. Dan sungai itu terdiri dari 4 cabang. Ada sungai cabangnya itu dikatakan di Tigris, di Efrat, di Pison, dan di Gihon. Mengapa Tuhan memberikan kepada kita sungai? Supaya kita dapat minum. Supaya kita tidak kehausan. Bayangkan jika air yang ada di sungai itu kotor. Tentu kita tidak akan bisa minum lagi. Tentu kita akan kehausan. Dan bisa-bisa juga kita mati di dalam kehausan itu. Oleh karena itu dikatakan di dalam khotbah kita ini, bagaimana kita melestarikan alam semesta. Tidak hidup di dalam ketamakan. Bagaimana kita menjauhi ketamakan? Orang yang tamak itu adalah orang yang mementingkan dirinya sendiri, yang merusak ciptaan Tuhan. Contohnya, orang yang tamak adalah orang yang tidak mensyukuri pemberian Tuhan. Dia makan, tetapi makanan yang dibeli orang tuanya, yang ada pada orang tuanya itu tidak dihabiskan. Dia buang-buang itu. Dia tidak makan itu. Itulah. Siapa lo di antara kalian yang makan seperti itu? Contohnya dia makan nasi, tapi nasinya tidak habis. Terbuang. Sayang. Jangan seperti itu. Nanti Tuhan marah. Itulah orang yang tamak. Kita harus mensyukuri setiap pemberian Tuhan di dalam diri kita. Kita diberikan Tuhan tumbuh-tumbuhan, sayuran, buah-buahan supaya tubuh kita menjadi sehat. Oleh karena itu makanlah makanan-makanan yang bergizi yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita dapat bertumbuh dengan baik, dengan penuh hikmat dan bijaksana. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih karena kami telah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami juga mensyukuri di dalam hidup kami karena Engkau telah memberikan kepada kami kesehatan dan juga alam ciptaan-Mu ini. Berkati Tuhan anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Berikan juga kepada mereka hikmat, kepintaran, dan hati yang tetap kuat dan kokoh, setia untuk mempercayai-Mu. Berkati juga Tuhan orang tua mereka. Berikan kesehatan dan panjang umur. Berkati setiap pekerjaannya, supaya apapun yang mereka kerjakan dapat mereka pakai untuk melayani keluarganya, anak-anaknya. Terlebih Tuhan, di dalam pelayanan-Mu. Begitu juga Tuhan, berikan kepada seluruh hamba Tuhan
dimanapun mereka berada kekuatan, supaya mereka dapat dengan semangat untuk memberitakan Injil, supaya semakin bertambah orang-orang yang percaya bagimu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Marilah kita menyerahkan persembahan kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Amin.